Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sangat baik. Jadi guys, video hari ini akan membahas tentang pocket option. Dalam video ini saya akan menjelaskan setiap poin kepada kalian. Jika kalian masih baru di pocket option dan baru memulai perjalanan trading kalian, jangan skip video ini sama sekali. Video ini akan sangat penting untuk kalian, dan saya mengatakan ini karena di video ini saya akan menjelaskan setiap poin kepada kalian dan juga poin penting akan saya jelaskan. Misal, jika saya trade di sini, saya jelaskan logika di baliknya agar kalian paham. Jadi, jika saya open posisi sell atau buy di sini, apa logika di balik trade tersebut? Apa dasar dari trade ini? Saya mengambilnya setelah analisis. Saya akan jelaskan cara kerja strategi dan level yang saya gunakan secara detail. Tonton terus penjelasannya sampai habis dan jangan skip videonya. Langsung saja kita mulai videonya. Oke? Baik, jadi di sini kalian bisa lihat saya sudah membuka satu aset EUR USD dan teman-teman, jika kalian baru di pocket option, kalian pasti tahu atau kalau belum tahu, saya akan jelaskan bahwa di pocket option kita punya banyak sekali aset dan kebanyakan yang kalian lihat adalah pasangan OTC. Karena di sini pasangan real sangat sedikit, kalian memang bisa menemukan pasangan real, tapi yang lebih sering muncul adalah OTC. Oke, jadi sekarang saya sudah membuka satu pasangan di depan kalian, yaitu EUR USD OTC. Saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara trading di pasangan ini. Jadi, pertama-tama kita lakukan analisis dulu. Untuk analisis, saya akan mengajarkan kalian dengan cara sederhana menggunakan garis horizontal pertama. Bagaimana cara menggunakan garis horizontal? Pertama-tama, kalian harus meletakkan garis horizontal, dan apa yang harus diperhatikan saat meletakkannya. Pada dasarnya, kalian harus melihat level-level atau wick yang ada di pasar, kalian harus menghubungkannya, maksudnya kalian merasa bahwa, ya, saya harus menghubungkan ini. Jadi, kalian harus menghubungkan wick tersebut, misalnya saya ingin membuat level di sini, saya harus menyentuh wick ini, jadi saya sentuhkan di sini, oke, dan sekarang saya akan menyalinnya, oke, saya sudah menyalinnya dari sini. Sebentar, saya akan tempelkan ini untuk kalian. Saya akan menempatkannya dengan baik di sini. Oke, jadi kalian semua pasti bisa melihat di sini apa yang sudah saya lakukan. Saya telah membuat satu high di sini dan membuat low-nya di sini di pasar. Sekarang kita harus melihat apakah pasar akan mengikuti tren turun dari sini atau justru tren naik. Sebenarnya, menurut analisis saya, pasar kita akan tetap berada di bawah level ini, yaitu level support, karena di sini tekanan dari penjual perlahan-lahan akan semakin meningkat. Oke? Tetap saja kita akan bersabar di sini dan membiarkan candle ini terbentuk. Setelah itu, jika saya merasa memang seharusnya saya melakukan entry di sini, jika ada logika atau ada sinyal yang saya dapatkan, maka saya pasti akan mengambil kesempatan itu dan melakukan entry di sini. Oke? Jadi kita bersabar di sini. Pagi ini, kalian bisa lihat bahwa saya telah melakukan entry pertama saya, dan alasan saya melakukan entry pertama ini sangat sederhana, yaitu karena saya sudah memberitahu kalian sebelumnya apa yang akan terjadi di pasar. Dan soal logika, kenapa saya tahu? Maksudnya, bagaimana saya tahu bahwa pasar akan turun dari sini? Jadi, alasannya sederhana ketika saya menggambar level-level ini dari sini dan menggambar level-level ini dari sini, zona ini pun terbentuk, begitu ya. Dan setelah zona ini, pasar kita berada di bawah level ini. Penutupan juga terjadi di bawah, jadi saya semakin yakin bahwa pasar akan tetap dalam tren turun dari sini. Dan ketika pasar menutup dengan candle ini, saya jadi makin yakin bahwa pasar akan tetap dalam tren turun dari sini. Itulah kenapa saya langsung melakukan entry pertama saya. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang, pasar sedang mencoba menakut-nakuti kita, mencoba menjebak kita. Tapi dari sini kita hanya akan melihat candle berwarna merah yang jelas. Dan mari kita lihat bagaimana hasilnya. Pasar seharusnya terus turun seperti ini dan dengan jelas. Oke, jadi pada saat ini pasar membuat kita rugi di sini. Tidak apa-apa, di OTC memang kadang seperti ini. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama, saya akan memulihkan kerugian di sini.
Tapi tidak dengan terburu-buru, bukan berarti kita harus menempatkan trading di setiap candle. Kita harus memahami tren terlebih dahulu. Kita perlu tahu semua hal seperti apa pergerakan pasar selanjutnya. Jangan sampai karena ingin memulihkan kerugian, kamu asal menempatkan trading di mana saja. Atau jika kamu menempatkan trading di sembarang candle, itu benar-benar salah. Dengan cara seperti itu, peluang modal kamu untuk rugi akan semakin besar. Jadi sekarang saya sedang menunggu di sini. Saya mencoba memahami pasar, mencoba melihat apa yang akan dilakukan pasar. Seperti yang bisa kamu lihat, seperti yang saya katakan tadi, memang sedang terjadi tren turun di sini. Tapi pasar tadi sempat membuat kita rugi. Muncul satu candle seperti tali kecil di sini dengan sumbu yang sangat panjang dan bodi yang sangat kecil. Bodinya kecil, sekarang saya akan menunggu sampai candle ini close, dan tepat sekarang. Oke, jadi pada dasarnya saya sudah menempatkan 2 trading dari sini. Lagi-lagi oke, dan cara yang benar dari sini adalah jika saya jelaskan ke kalian dengan garis aslinya, sebentar. Oke, jadi pada dasarnya ini terhubung dari minggu ini. Saya sudah menandai market, dan market ini harus break, harus turun ke bawah. Dengan cara yang benar, kita hanya akan melihat candle berwarna merah. Itulah kenapa saya menempatkan 2 trading. Satu trading kita sedang recover loss, satu lagi sedang profit. Oke, pada trading pertama di sini kita mengalami kerugian. Tapi saya sudah recover loss itu di depan kalian. Begitu instan dan begitu mudah. Kalau kalian juga recover loss seperti ini, maka modal kalian akan tetap aman dan kalian juga akan tetap mendapatkan profit. Jadi kalian harus melakukan hal yang sama. Jangan panik. Jika kalian mengalami kerugian seperti yang bisa kalian lihat di sini, market sudah break dari minggu ini. Sudah close di sini dan dari sini market membentuk candle merah dengan cara yang benar. 2 trading kita, keduanya adalah trading ITM. Saat ini kita tidak akan melakukan trading pada pair ini karena kita tahu bahwa volume di sini sangat tinggi. Dan saat ini bisa dibilang market sedang tidak bisa diprediksi. Market sendiri belum tahu harus kemana, kadang market mengikuti tren turun dari sini, kadang juga market membentuk candle buyer, maksudnya candle hijau terus menerus. Oke, jadi untuk saat ini kita akan tinggalkan pair ini. Dan yang paling penting pertama-tama kita perlu mencari pair yang bagus. Kalau pair kita saja tidak bagus, lalu apa yang akan kita pahami? Di pasar, kita tidak akan mengerti apa-apa. Pertama-tama, pair Anda harus bagus. Jika saya melihat pair yang ini atau yang ini, oke, dari sini pasar terlihat sedang dalam tren naik, kita bisa dengan mudah menempatkan tren dari sini. Apa logiknya? Di sini, saya akan menunjukkan kepada kalian analisis dengan cara yang baru. Di aset sebelumnya, saya sudah memberitahu kalian cara menggunakan garis asli. Di aset ini, saya akan memberitahu kalian cara menggunakan rectangle. Dan rectangle itu punya 2 atau 3 kegunaan ya. Sebenarnya di sini pair ini punya banyak alternatif di dalamnya, tapi di sini levelnya tidak bisa bekerja dengan baik. Kalian bisa lihat sendiri seberapa banyak lag yang terjadi di sini. Tapi tetap saja, mari kita lihat. Oke, akhirnya di sini kita sudah menandai level resistance ini. Kita sudah menghubungkan dari minggu ke minggu. Saat ini yang kita butuhkan hanyalah bersabar, tidak ada yang lain. Sekarang kita hanya akan bersabar di sini. Oke, dan sampai kapan saya akan bersabar? Sampai di sini terbentuk 2 atau 3 candle, sampai saat itu saya tidak akan melakukan trade apapun dari sini. Oke, jadi kalian juga harus belajar untuk bersabar. Jika kalian masuk ke dunia trading, kalian harus belajar bersabar karena jika kalian tidak bersabar dan kalian punya modal yang cukup besar, kalian akan berpikir bahwa di setiap candle kalian bisa ambil posisi dan menjadi profit. Itu memang mungkin, tapi kalian akan sangat membutuhkan banyak latihan. Kalian harus berlatih. Langkah pertama kalian seharusnya adalah latihan. Oke, karena semakin banyak kalian berlatih, semakin tinggi akurasi yang kalian hasilkan. Pola pikir kalian juga akan semakin tajam. Kalian akan semakin paham tentang pergerakan pasar dan kapan pasar melakukan apa. Oke, jadi
Untuk memahami hal ini, kalian perlu berlatih dan lakukan latihan kalian dengan baik, bangun keamanan dengan baik, maka kalian bisa melakukan pelatihan dengan cara yang benar dan juga bisa menangani perdagangan dengan mudah. Jadi, dari sini, apa yang sedang coba dilakukan pasar? Mereka membentuk sebuah candle berwarna merah di sini, di mana sumbu wick sangat panjang dan bodinya kecil seperti yang bisa kalian lihat di sini. Setelah itu, pasar membentuk candle yang sama persis dengan tipe yang sama. Tapi sumbu pada candle ini ada di bagian bawah, namun tidak ada sumbu di bagian atasnya. Saat ini, saya sedang menunggu di sini agar terbentuk 2 atau 3 candle lagi, baru saya akan lebih jelas dan akan melakukan entry di sini. Kalau tidak, saya akan tinggalkan aset ini juga karena apa gunanya? Kalau kamu sendiri belum paham, kalau kamu sendiri belum yakin, trade apa yang harus diambil dari sini. Kalau pasar baru ini tidak berjalan sesuai keinginan kalian, maka tinggalkan saja, oke? Tidak harus memaksakan diri untuk tetap bertahan dan trading di situ. Kamu malah akan kehilangan modalmu, lebih baik tinggalkan saja kalau memang tidak paham. Cari peluang lain saja, itu saja, oke? Untuk saat ini, saya tidak akan melakukan trading dari sini dan pasar sedang berpura-pura seolah-olah akan naik dari sini. Tapi kadang-kadang pasar membentuk candle berwarna hijau panjang yang sangat bagus sehingga pasar tampak seperti akan naik. Namun, menurut saya dari sini pasar akan masuk tren turun dan tekanan dari penjual cukup berat, oke? Kita biarkan saja candle ini terbentuk dan saya pikir melalui candle ini semua keraguan kalian akan terjawab. Baiklah. Keraguanku sudah terjawab, jadi dari sini aku akan mengambil trading berikutnya. Pertama-tama, aku akan menunggu candle ini tertutup. Setelah itu, aku akan menempatkan trade seperti ini, oke? Baiklah, kalian semua bisa lihat aku sudah menempatkan tradeku seperti ini. Aku sudah menempatkan 2 trade pada dasarnya. Trade pertama, entryku benar-benar tepat. Trade kedua juga entryku benar-benar pas. Oke, karena dari sini pasar secara keseluruhan akan tetap mengikuti tren. Itulah mengapa aku menempatkan tradeku seperti ini dan sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Dan jika aku jelaskan logikanya kepada kalian, logikanya sederhana. Dari sini pasar akan besar. Pertama-tama, pasar sendiri tidak mengerti apa yang akan dilakukannya dari sini. Jika kita lihat sebelumnya, pasar perlahan-lahan terus menciptakan high-nya dan kemudian mencoba untuk masuk ke tren naik. Lalu tiba-tiba pasar membentuk candle-candle ini yang berwarna merah dan dengan itu seolah-olah memberi sinyal kepada kita bahwa dari sini pasar akan tekanan dari para penjual mencoba menekan pasar dengan cukup kuat, tapi akhirnya pembeli tetap menang. Jadi, kalian bisa lihat di sini kedua trade kita ITM. Oke, jadi kita sudah menempatkan 2 trade. Kedua trade kita sama-sama ITM. Seperti yang kalian semua bisa lihat, trade pertama yang kita tempatkan, sebenarnya di situ kita menempatkan 2 trade. Tidak, trade pertama yang kita tempatkan adalah single trade. Dan di situ kita mengalami kerugian. Karena volatilitas yang tinggi dan strategi yang sudah saya pikirkan tidak diikuti oleh pasar, oke? Pasar tidak mengikuti pola yang kita harapkan, itulah sebabnya kita mengalami kerugian. Kerugian itu saya pulihkan dan saya tunjukkan kepada kalian semua. Pada trade kedua, saya menempatkan 2 trade, satu untuk memulihkan kerugian saya, dan yang satu lagi saya mendapatkan profit. Oke, dan ini adalah trade terakhir yang kita ambil. Kedua trade kita, kedua-duanya adalah trade ITM. Saya harap kalian semua paham apa yang saya jelaskan. Jika belum paham alasannya, saya akan jelaskan. Pertama-tama jika kalian melihat aset ini namanya AUDCHF. Dari sini pasar kita mencoba untuk bergerak ke tren naik perlahan-lahan, oke, dan kemudian pasar tampaknya bingung. Tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Jadi dari sini saya membuat level support saya, maksud saya level resistance, dengan menggunakan bentuk persegi panjang dari sini. Oke, dengan menggunakan persegi panjang, saya buat di titik tertingginya, jadi di sini saya membuat level tertinggi. Ketika pasar mulai membentuk candle seperti ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan pasar dari sini, saya sendiri jadi bingung. Tapi pada akhirnya, ketika pasar membentuk candle seperti ini, semuanya jadi jelas bagi saya. Ketika pasar menciptakan level ini dan menyentuhnya dengan sumbu candlenya, benar-benar menyentuh target ini, saya jadi yakin bahwa dari sini pasar akan bergerak ke tren naik dan kita harus menunggu level ini untuk ditembus. Pasar akan tetap berada di atas level ini. Pada akhirnya, memang inilah yang akan terjadi di sini. Oke, kalian juga bisa lihat sendiri, candle hijau terus terbentuk, itulah sebabnya saya langsung mengambil dua posisi. Kedua trade saya itu semuanya ITM, in the money. Oke, jadi saya harap kalian semua mengerti logikanya dan bisa belajar dari video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman, dan saya harap kalian menyukai video ini. Jadi sampai jumpa.